Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa dulu untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum mulai pelajaran, karena kita berdoa untuk kamu dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Hari ini Bu Wahida sudah katakan Bu Wahida senang karena formasinya mulai lengkap IPS 5. Walaupun Zahra sepertinya sakit ya. Dua anak, Bu. Berapa? Dua anak siapa? Zahra dan Fauzan juga. Oh, dipanggil ya? Dipanggil BK. Oke. Sekarang memang zamannya ini ya, banyak orang drop gara-gara batuk pilek ya, karena memang pergantian cuaca. Silakan kalian siapkan dulu bukunya. Bu Wahida juga akan mempersiapkan. Sudah. Luar biasa kalian sudah selesai. Bagus. Itu teladan. Bu Wahida cek kebersihan dulu. Oke, cek kebersihannya. Farel sudah bersih sampah. Tidak ngumpulkan lagi ga? Nah itu bagus. Silakan cek kebersihan sudah ya. Nah, kalau pekan kemarin kita belajar tentang iya betul, faktor penyebab berdasarkan pandangan teori fungsionalisme. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor ya menurut pandangan teori konflik. Ya, teori ini sudah Bu Wahida kirimkan ke grup WA kelas. Silakan dilihat dulu. Silakan dilihat dulu masing-masing orangnya. Masing-masing dilihat dulu. Sudah ada? Kita simak dulu video ini. Ini tahu video apa? Sambo. Penculikan. Faktor penyebabnya apa biasanya? Kita lihat. Analisa sosial, psikologis. Oke, kita simak ya. Pemirsa motif kasus dugaan penculikan salah seorang warga desa lokal Kecamatan Jengke yang berhasil digagalkan Satreskrim Polres Sumatera Madura Jawa Timur ialah terkait kasus investasi tambang udang dan bonsai Jumawa Gas yang nilainya mencapai 400 juta rupiah. Satreskrim Polres Sumatera Madura Jawa Timur menangkap 6 orang terkait dugaan kasus tindak pidana penculikan terhadap salah seorang warga desa Lepalau, Kecamatan Jengke atas nama Suki pada Minggu 4 September 2022 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini berarti masalahnya karena ada konflik nggak? Ada sakit hati ya? Nah, ada sakit hati antara iya, pemilik bonsai dengan dengan investornya ya. Nah, berarti ini kita bisa bahas melalui teori konflik karena memang ada dua pihak yang saling berseteru atau bertentangan. Tujuan pembelajarannya seperti ini. Bu Wahida mengharapkan nanti kalian mampu menafsirkan video yang tadi ya melalui pandangan konflik. Sudah dapat tadi poinnya? Sudah dapat ya? Nah, lalu melalui artikel berita, nanti artikel beritanya berupa gambar yang akan ada di dalam kartu yang akan kalian analisis. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nanti kalian ada kegiatan diskusi kelompok. Nanti kita akan ada kegiatan sebelum diskusi. Kalian akan mencari kelompok kalian sendiri melalui gambar ini. Ada yang megang gambar ini dan ada yang memegang tokohnya siapa. Misal, Lewis. Ada di situ? Ada ya? Lewis ya? Nah, itu memiliki teori apa saja? Silakan nanti contohnya melalui gambar ini. Nah, lalu selanjutnya
Nih, ada teori-teori ini sama seperti yang ada di link kalian. Coba Bu Wahida tolong bacakan dulu. Jadi hari ini yang akan memberikan materi itu kalian sendiri yang memahaminya. Kalau nggak paham baru tanya Bu Wahida, ya. Coba silakan dibaca. Siapa? Lucy dulu deh. Lucy tentang teori konflik menurut Karl Marx. Teori konflik menurut Karl Marx. Nanti yang lain gantian. Jadi Bu Wahida menyiapkan ada 6 tokoh teori konflik. Jadi teori konflik itu banyak tokoh yang menyebutkan dari beberapa sudut pandang. Ya, silakan Lucy. Yuk. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori ini. Yang pertama, struktur kelas di masyarakat. Yang kedua, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Yang ketiga, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Dan yang keempat, adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Garis besarnya apa di situ? Ada yang bisa ngasih tahu Bu Wahida? Garis besarnya apa? Berarti menurut Karl Marx yang berkonflik itu siapa? Siapa? Borjuis dan proletar. Kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, kaum borjuis itu siapa dan kaum proletar itu siapa? Kalau kaum borjuis itu kaum atasnya, kalau proletar itu buruhnya. Buruhnya, betul. Jadi kalau di perusahaan yang proletar itu siapa? Kalau di perusahaan kayak karyawan. Proletar. Ayo, Angga. Proletar itu bos, katanya Angga. Yang mana? Jadi kaum proletar itu yang kayak gimana? Karyawannya, borjuis Borjuis yang kelas atasnya. gitu. CEO-nya itu kaum borjuis. Kalau proletarnya itu buruhnya kayak karyawan. Nah, betul. Coba Ga dibaca Ga. Nih. Nih di sini di bagian sini. Borjuis apa? Borjuis kaum kapitalis, kaum menengah kaya, pemilik atau penjaga. Angga kelihatan nggak di situ? Agak Ke depan aja Ga. Pemilik atau penjada pekerjaan. Kalau proletar itu kaum buruh, kelas pekerja, industri atau terpaksa bekerja. Nah, kata Bu Ida tadi kalau perusahaan itu siapa? Berarti yang proletar. Nah, Proletarnya itu proletarnya berarti siapa Ga? Kalau di sebuah perusahaan? pekerja buruh. Iya betul, pekerjanya ya. Angga sudah paham? Oke, terima kasih Angga. Paham ya? Yang di sini paham nggak? Jadi kalau menurut Karl Marx itu berarti ada 2 kelas. Namanya satu borjuis, satunya proletar. Oke, bagus. Yang selanjutnya menurut Lewis. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Absen 3 siapa? Yuk, Yat. Sekarang Bu Wahida akan bagi kelompok. Oke, ada kelompok yang memegang tokohnya siapa, dan ada juga kelompok yang memegang fotonya. Ini foto berdasarkan artikel berita. Oke. Nah, nanti kalian akan
mencari pasangannya. Kira-kira gambar ini cocoknya di teori yang mana? Menurut Lewis atau menurut Karl Marx atau menurut Robert dan segala macam. Paham? Paham ya? Yang di depan mengambil ke sini, ke Bu Wahida. 1, 2, 3. Secara acak, ambil aja. Nanti tugasnya kelompok B dan kelompok A akan mematchingkan hingga akhirnya menjadi satu kelompok. Paham ya? Tiga-nya menjadi satu kelompok, bisa dipahami? Oke, silakan. Kelompok 1 tentang apa? Tentang bullying. B1 tentang siapa tokohnya? Dengarkan. Lewis Kosor yang kelompok 2. Haji. Oke, fokus lagi bisa. Tentang siapa? Paham, dengar? 3. Kayak ngai. Kelompok 4. Kelompok 5. Kedengeran? Kelompok 6. Suryono Suganto. Paham? Apa, Liv? Nggak dengar, Liv? Suryono Susanto. Oke, lanjut. Dengar? Oke, kelompok 7 terakhir. Oke, dengar? Sudah bisa ngawang-ngawang nih, Bu, ya kalian siapa? Oke. Hitungan ke 10 cari pasangan jadi kelompok ya. Silakan dari sekarang. 10, 9, 8. Mari kita buktikan. Karl Marx. Masih ingat tadi? Ada 2 ya? Contohnya ini, betul? Yang Karl Marx mana? Hah? Karl Marx. Karl Marx berarti ada kaum apa? Berarti kebalik sama yang mana? Salah. Yang dapat Karl Marx siapa? Nah, sekarang dapat hukuman. Hukumannya nyanyi. Kan? Kenapa kok bisa salah katanya? Tadi apa? Berjuis berarti apa? Berjuis itu Yang ada kelas atas dan kelas bawah. ada perbedaan antara bos dan karyawan. Bos itu kan juga termasuk yang pemilik. Terus yang karyawan itu kan masuk ke Apakah bos itu adalah pemilik? Tadi kalau kekuasaan bisa yang mana juga? Tokoh siapa yang kekuasaan? kekuasaan itu bisa yang bertawang. Yang siapa? Robert Lawang, karena ada relasi. Hubungan. Gimana? Paham? Itu hubungan kan? Paham? Nah, kaum buruh itu siapa? Kelas mana? Kelas proletar. Nah, berarti kalau kelas itu hubungannya sama kelompok atau tidak ya? Berarti kelas sosial itu berarti penggolongan bukan? Kalau dilihatnya satu orang masuk nggak golongan? Masuk.
Paham ya? Sekarang berarti menerima hukuman ya. Silakan nyanyi tanduk majeng. Yuk, 3, 2, 1. Suaranya. 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 Kak, sekarang dari kelompoknya Titin. Kamu termasuk apa? Waidah cat dulu. Lewis kosher. Non realistis. Contohnya apa? Ya, contohnya dukun, benar? Lewis kosher ada berapa? Dua. Nah, yang Titin apa? Non realistis. Berarti tadi contohnya betul? Good. Kenapa argumennya Titin? Kenapa nggak pilih dukun? Karena kalau dukun itu gak realistis. Karena? Oke. Yang lain diperhatikan dong. Yang lain diperhatikan. Contohnya ini, betul? Tepuk tangan untuk kelompoknya Titin dan kelompoknya Angga. Berarti ada dua kelompok yang benar pada hari ini. Silakan duduk kelompok yang benar. Kelompok yang salah. Kelompok yang salah silakan bertukar kelompok dulu dengan yang tadi yang benar. Dari sekarang. Coba Rasila, dari teorinya siapa? Kenapa kok bisa memilih Raff Dendroff dan contohnya itu tadi? Karena ini sebenarnya pertentangan antara bos dan karyawan. Bos kan yang punya kekuasaan. Kan teorinya Raff Dendroff bunyinya gimana? Dalam pandangan Dendroff, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Berarti ada apa? Ada kata kunci apa di situ? Ada kata kunci pemilik kekuasaan dan yang tidak berkuasa. Iya, betul. Ada yang berwenang dan tidak berwenang. Oke, Racila boleh duduk, silakan. Tepuk tangan dong untuk kelompoknya Racila. Thank you, tepuk tangan dong untuk kelompok terakhir dan untuk kalian semua. Berarti kita ada berapa tokoh tadi? Ada 6 tokoh. Ya, Lewis Kosser dengan teorinya realistis dan non realistis. Titin, tadi ada contohnya tokohnya siapa? Yang tadi itu Lewis. Lewis. Sekarang satu lagi siapa? Ada Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx kenapa? Teorinya apa? Teorinya itu menyatakan bahwa ada dua kelas, yang satu borjuis, yang satu proletar. Kalau borjuis itu kelas yang atas, kalau proletar itu kelas buruh. Betul. Jadi konflik itu tadi sudah bermacam-macam di sudut pandang dari beberapa tokoh. Ya, dan itu bisa menggambarkan kepada kita kalau konflik itu bisa antar sahabat, antar atasan dan bawahan, tentang hal jabatan, kekuasaan, semuanya, bisnis, apalagi tadi ya, masalah udang ya, apa cemara udang, masalah cemara udang bisa sampai nyulik orang loh. Jadi Bu Wahida harapkan kalian bersikap yang bijak agar tidak masalah sosial yang lebih besar lagi
Bahaya ya kalau akibat konflik kalian bisa-bisa putus antar hubungannya. Kalau untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis masalah sosial. Silakan ditutup kelasnya dengan berdoa. Tutup dulu deh. Ayo. Oke, terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.